Yang paling utama itu mereka menyoroti masalah terkait penyimpangan kekuasaan, terjadinya Oh, praktik-praktik KKN. Nah, ini yang oke. ini cukup besar, ini sekitar Porsinya. hampir 50%, ya 49 Hmm. sekian persen ini Dari Gen kacamata Z. Gen Z ya. Karena kita melihat makin ke sini kan korupsi makin menjadi-jadi, yang itu juga berasal dari para elit juga gitu ya. Betul. Baru-baru ini juga kan banyak kasus-kasus korupsi yang itu rasanya cukup menciderai publik begitu ya. Seberapa yakin publik bahwa Pancasila ini akan bisa terus menjadi pedoman dan bertahan untuk Indonesia ke depannya? Halo sahabat Kompas, kembali lagi di Bongkar Data. Kali ini bersama saya Agustina Purwanti, peneliti Litbang Kompas. Sahabat Kompas, di awal Juni ini kita memperingati 80 tahun Hari Pancasila. Tapi di tengah tantangan zaman yang begitu luar biasa, kita mau melihat apakah Pancasila itu masih diterapkan, masih diingat, dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saya tidak sendiri, bersama saya sudah ada peneliti Litbang Kompas, Mbak Dewi Pancawati. Halo Mbak. Halo Tina. Gimana kabarnya? Baik? Baik. Nah, Mbak Dewi, nanti kita akan Ya. berbicara soal Hari Pancasila. Karena seperti Iya. tadi saya katakan, kita sudah 80 tahun ya memperingati Ya, Hari betul. Pancasila itu. Tetapi seiring perjalanan 80 tahun itu kan banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Nah, kita mau melihat apakah Pancasila yang sudah kita peringati 80 tahun ini masih diingat orang, kemudian masih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Nah, kita melihat ada hasil jajak pendapat Kompas di situ. Bagaimana Mbak hasil jajak pendapat Kompas menanggapi hal ini? Secara umum ini ya 80-an% itu masyarakat ternyata masih meyakini bahwa nilai-nilai Pancasila ini masih diterapkan dalam Oh, kehidupan sehari-hari menarik. gitu. Oke. Namun ketika kita bedah lagi lebih dalam, sebagian besar ini merasakan bahwa pengamalan Pancasila ini masih jarang gitu, sudah jarang mereka lihat atau mereka alami Oh, gitu. oke. Jadi sekitar 46% lah gitu. Oh, cukup banyak ya, Iya, separuh ya bisa dibilang. hampir separuh itu menyatakan bahwa sudah jarang itu pengamalan Pancasila itu mereka lihat dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Sementara 40%-nya yang menilai masih sering mereka lihat gitu. Nah, yang menariknya lagi itu ada sekitar 11% itu yang 11%. menyatakan dan atau merasakan bahwa pengamalan Pancasila ini sudah ditinggalkan gitu. Nah, Oh, ini yang mungkin 11, perlu satu dari menjadi 10 ya catatan. kira-kira. Iya, Oke. itu temuannya kira-kira Oke, begini. oke, menarik Mbak. Tapi kalau misalnya kita mau membedah sedikit, ada nggak dari jajak pendapat itu ditemukan kalau misalnya kita bagi per generasi? Karena mungkin kalau kita berbicara soal Pancasila, apalagi usianya sudah 80 tahun, mungkin untuk generasi-generasi Gen X, Baby Boomers gitu sangat lekat dengan nilai-nilai ini ya, karena dulu cukup kuat begitu. Tapi Iya. kalau misalnya kita lihat dari generasi, apakah ada temuan yang menarik dari situ? Bagaimana Gen Z juga melihat soal Hari Pancasila itu sendiri? Iya, kalau kita lihat lebih detail lagi ya terkait yang tadi kita highlight, yang ternyata masih ada 11% yang merasakan bahwa nilai-nilai Pancasila ini sudah ditinggalkan tadi. gitu dalam keseharian masyarakat. Nah, ternyata justru yang paling banyak menyatakan hal ini itu adalah dari kelompok generasi Z, Gen Z Oh, yang oke, usianya spesifik 17 di Gen sampai Z. iya, itu sekitar 51% itu Oh, dibanding banyak juga. dengan generasi yang lain ini. Ini jadi apa ya, menjadi keresahan dan kekhawatiran ya, karena iya. mereka menyatakan 51% itu ternyata merasa Pancasila ini sudah ditinggalkan tadi. gitu. Meskipun juga bagian dari mereka juga ada yang tadi bilang masih diterapkan Masih, tapi betul, jarang, tapi iya. ternyata temuannya adalah yang bilang bahwa nilai-nilai Pancasila ini sudah ditinggalkan, iya, itu justru lebih banyak ya iya, dari Gen Z. iya. Kalau dari generasi yang lebih senior mungkin apakah itu masih cukup lekat begitu? Iya, meskipun tadi ya sebenarnya kalau dilihat secara keseluruhan itu sebenarnya sama gitu ya, sama bahwa masih ada yang menerapkan, tapi ada yang jarang. Kalau justru yang generasi yang lama ya, misalnya Gen Y atau Baby Boomers itu menilainya lebih tinggi di kelompok yang mereka masih melihat bahwa itu masih sering diterapkan. Oke, tapi ini menarik ya Mbak, karena Gen Z ini kan bagaimanapun ke depan yang akan melanjutkan bagaimana negara ini. Iya, betul. Kira-kira apa yang membuat penerapan Pancasila di mata generasi Z ini, yang mana nanti akan menjadi penerus bangsa ini,
kurang cukup diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang menjadi tantangan menurut mereka? Kenapa Iya, seperti itu? ini mungkin nanti terkait dengan tantangan ya, tantangan yang dihadapi oleh masyarakat secara umum terkait dengan bagaimana sih pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam era globalisasi sekarang ini. Kalau dari Gensi sendiri, ini kita menangkap dari hasil jajak pendapat itu, yang paling utama itu mereka menyoroti masalah terkait penyimpangan kekuasaan, terjadinya praktik-praktik KKN. Nah, ini yang ini cukup besar, ini sekitar hampir 50%, ya 49 sekian persen ini dari kacamata Gensi ya. Dari kacamata Gensi itu mereka menyoroti bahwa tantangannya ini gitu. Nah, kemudian yang kedua ini masalah pemahaman dan pendidikan terkait Pancasila itu sendiri terhadap generasi mereka gitu, terhadap generasi muda. Nah, ini juga perlu nanti menjadi catatan ya, bahwa mereka pun masih menilai bahwa pemahaman dan pendidikan terkait Pancasila itu masih kurang. Kemudian ini pun lebih besar sebenarnya persentasenya dibanding mereka menilai tantangan dari misalnya pengaruh budaya. Oh, ada juga pengaruh budaya. Iya, budaya asing ya, misalnya pengaruh budaya asing. Kemudian pengaruh teknologi, kemudian real digital. Sekali ya. Iya, justru persentasenya ini masih di bawah yang dua tadi ya. Jadi mereka lebih melihat bahwa tantangan internal ini lebih apa ya, lebih besar gitu dibanding tantangan yang eksternal. Meskipun tantangan eksternal terkait misalnya pengaruh teknologi ini kan juga sangat besar ya, misalnya dan derasnya teknologi sekarang derasnya juga ya. berita-berita bohong, kemudian ujaran kebencian yang menyebabkan polarisasi di masyarakat. Nah, kemudian juga pengaruh-pengaruh budaya asing itu juga tidak bisa diabaikan ya untuk generasi. Jadi tantangan Gensi. internalnya ada, eksternalnya ada, tapi dilihatnya tantangan internalnya justru yang cukup berbahaya untuk akhirnya nilai-nilai Pancasila itu tidak lagi diterapkan, minim gitu ya di saat-saat sekarang. Tapi saya tadi tertarik Mbak Dewi terkait dengan yang pendidikan. Itu bagaimana Gensi melihat bahwa pendidikan ini, apakah mereka, Gensi ini kan kalau kita lihat usianya mungkin di 17 sampai 27 ya. 17 sampai 27 kan artinya usia-usia masih mereka di tahap pendidikan begitu. Bagaimana mereka melihat detailnya soal pendidikan ini? Iya, jadi mereka merasakan bahwa pemahaman dan pendidikan terkait nilai-nilai Pancasila ini masih harus perlu ditumbuhkan gitu ya di kalangan pelajar, pelajar mahasiswa. Nah, ini sebenarnya pemerintah sudah mengupayakan banyak hal ya terkait upaya untuk Pancasila ini ada di dalam kurikulum gitu ya. Kita kalau melihat ke belakang itu sebenarnya dari Orde Lama ya sudah ada ya. Betul. Orde Lama, dulu itu ada yang Orde Lama, Orde Baru itu ada PMP ya, Pendidikan Moral Pancasila. Hanya nama aja sih yang berubah gitu ya. Kemudian menjadi PPKN, lalu PKN. Zaman saya tuh PPKN. Nah, itu ya. Nah, itu sebenarnya sudah penanaman nilai-nilai Pancasila itu sudah terus digaungkan, dilaksanakan dari dulu gitu ya. Kemudian terakhir nih ya kurikulum Merdeka. Nah, itu juga yang terbaru. Justru malah kurikulum Merdeka ini mengarus utamakan untuk targetnya itu membentuk profil pelajar Pancasila. Dia ada 6 dimensi itu ya. Nah, ini dan sudah ada ukuran-ukuran gitu ya untuk mengukur bagaimana terkait kebinekaan, iklim kemudian di sekolah, kemudian bagaimana membangun toleransi ya, seperti itu sebenarnya sudah ada gitu. Kemudian juga ada PP ya, PP tahun 2022, Peraturan Pemerintah nomor 4 kalau nggak salah ya, nomor 4 tahun 2022 ini yang merevisi PP nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan. Nah, di situ disebutkan untuk bahwa pendidikan mata pelajaran Pancasila itu menjadi mata pelajaran wajib dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Malah itu sebenarnya sudah ada masa di mana
mata pelajaran Pancasila itu sempat tidak diwajibkan, kemudian sekarang diwajibkan lagi begitu ya Mbak? Ya, sebenarnya di 2021 ya sempat ada PP nomor 57 itu ya, yang tidak menyebut langsung bahwa Pancasila itu menjadi wajib. Pancasila, bahasa Indonesia, termasuknya itu tidak menjadi mata pelajaran yang wajib. Nah, itu kemudian direvisi di tahun 2022. Oke, artinya sebenarnya di taraf pendidikan itu juga sudah dihidupkan begitu, tapi mungkin tadi berkaitan juga saling berkaitan ya soal tantangan eksternal di mana budaya kemudian teknologi juga yang sekarang kan bisa dikatakan menguasai dunia yang akhirnya mungkin sedikit terkalahkan dari pendidikan Pancasila itu sendiri dari hal-hal yang lebih teknologi kemudian berkaitan dengan budaya-budaya itu. Iya, betul sekali. Jadi mungkin Gen Z ini melihat tantangan dari luar tadi ya terkait pengaruh teknologi, kemudian pengaruh budaya asing. Ini juga kan ini ya apa namanya gempurannya sangat kuat ya memengaruhi generasi muda gitu ya. Ada misalnya ya tadi itu saya ada berita bohong, berita ujaran kebencian, kemudian budaya-budaya asing yang cenderung misalnya apa namanya pergaulan bebas, konsumerisme, hedonisme, individualis yang menjadi tantangan toleransi ya, yang akan mengikis persatuan dan kesatuan gitu ya. Salah satu nilai dari Pancasila ya. Kemudian ada juga yang mungkin pernah mendengar apa namanya cancel culture kayak gitu-gitu. Nah karena gempuran budaya asing ini dasar kuat, maka mungkin generasi ini melihat bahwa pendidikan ini tetap harus kuat gitu. Artinya ada kesadaran bahwa dari level paling dasar pendidikan itu juga perlu dikuatkan lagi begitu ya Mbak ya. Meskipun tadi secara peraturan sudah dibentuk, tapi terkadang mungkin dalam pelaksanaannya di level pendidikan itu sendiri juga mungkin masih minim begitu ya. Iya betul. Jadi memang concernnya di pendidikan. Ini pun nggak hanya concernnya Gen Z ya. Kalau dari hasil jajak pendapat secara umum, tantangan terhadap pendidikan ini menjadi juga urutan kedua gitu ya. Oh secara umumnya? Ya secara umum menjadi tantangan kedua. Tadi terkait penyimpangan kekuasaan praktik KKN ini kan juga menjadi sorotan gitu ya. Ini juga sepertinya generasi Z ini membutuhkan keteladanan gitu ya dari figur-figur elit gitu ya, untuk menjadikan contoh gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini menarik ya Mbak tadi soal pendidikan, bahwa ternyata dari kacamata secara keseluruhan pendidikan ini juga menjadi salah satu yang cukup penting juga untuk menumbuhkan nilai-nilai Pancasila tadi, apalagi mungkin dari kacamata generasi X atau baby boomers yang dulu lekat sekali dengan nilai-nilai Pancasila juga melihat itu. Tapi tadi Mbak Dewi juga menyinggung soal bagaimana publik itu melihat bahwa kurangnya keteladanan dari public figure. Nah, ada nggak Mbak yang secara khusus menyoroti soal bagaimana sih penerapan nilai-nilai Pancasila itu di ranah pejabat begitu ya? Karena kan bagaimanapun kalau kita melihat mereka kan bisa dibilang orang-orang terpilih yang idealnya atau notabene itu mereka dipandang sangat bisa nih menerapkan Pancasila. Ada temuan soal itu? Iya, ketika kita tanya apakah pengamalan nilai-nilai Pancasila ini juga diterapkan di tingkat elit gitu ya, atau pejabat itu, temuannya sekitar 43% ya, sekitar 43% itu menyatakan mereka sama aja gitu. Sama aja ini bagaimana? Nah, sama aja ini sebenarnya mungkin bisa diartikan dalam tanda kutip mereka skeptis ya, bahwa ya begitu-begitu aja lah gitu, nggak mempengaruhi ya, mereka mengamalkan Pancasila, tapi di sisi lain mungkin mereka melihat banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan kemudian. Karena ada 25% juga ya justru menyatakan pengamalan nilai Pancasila di tingkat elit ini justru lebih buruk gitu kan. Iya, ini menjadi catatan juga ya tentunya ya. Iya, tentu ini ya. Karena bagaimanapun yang terlihat itu kan dari kepemimpinan para elit ini kan menjadi contoh ya. Nah, ini generasi muda atau generasi Z ini justru melihat ada sensitivitas yang lebih tinggi bahwa mereka adanya
ketidakadilan sosial gitu ya di elit, yang di sangat tingkat real, ya. di tingkat elit gitu. Betul, ini tampaknya bukan tanpa alasan juga ya Mbak, karena kita melihat makin ke sini kan korupsi makin menjadi-jadi, yang itu juga berasal dari para elit juga gitu ya. Betul. Baru-baru ini juga kan banyak kasus-kasus korupsi yang itu rasanya cukup menciderai publik begitu ya, sehingga mungkin akhirnya publik melihat bahwa di tataran elit pun yang idealnya mereka adalah menjadi contoh public figure, pun ternyata Pancasila itu juga belum diterapkan begitu ya. Iya, betul sekali. Ini tergambar di hasil ini ya, jajak pendapat itu. Betul, betul. Nah, Mbak, kalau seperti ini kondisinya, karena memang sebenarnya bagaimanapun Pancasila itu kan menjadi dasar ya, dasar negara kita, ideologi kita yang selama 80 tahun ini masih kita pegang dan mungkin akan terus kita pegang kan ya selama ini. Rasanya belum ada hal yang baru yang bisa menggantikan Pancasila. Seberapa yakin publik bahwa Pancasila ini akan bisa terus menjadi pedoman dan bertahan untuk Indonesia ke depannya? Iya, dari hasil jajak pendapat ini kita menemukan publik ini sebenarnya keyakinannya tinggi ya, bahwa Pancasila ini masih akan menjadi dasar pedoman dalam kehidupan bangsa yang plural dan beraneka ragam gitu ya. Mereka menjawab yakin, dan bahkan 94% itu mereka menilai bahwa Pancasila ini menjadi ideologi satu-satunya yang terbaik gitu buat bangsa Indonesia. Ini sebenarnya dibalik tadi tantangan tadi kita melihat bahwa ada nilai positif, nilai keyakinan yang menjadi modal ya buat bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan nilai-nilai Pancasila itu gitu. Meskipun ada ya 20% atau sekitar 1/5 yang masih menyatakan tidak yakin atau meragukan, gitu, seperti itu. Tapi tadi menarik ya bahwa ternyata tadi Pancasila masih menjadi ideologi terbaik selama ini yang memang masih dipegang dan sepertinya akan terus dipegang meskipun di tengah tantangan zaman yang begitu luar biasa, globalisasi kita kan semakin mengglobal begitu ya, tapi tantangannya juga ada banget begitu. Ternyata publik masih meyakini, termasuk Gen Z juga cukup meyakini juga, Mbak? Iya, itu juga itu nilai positif yang dapat kita ambil. Ternyata Gen Z meskipun satu sisi mereka banyak agak skeptis, meragukan, merasa sudah pesimis gitu ya, tapi mereka keyakinan terhadap Pancasila bahwa itu menjadi dasar ideologi yang terbaik itu masih tinggi. Gitu. Oke, menarik. Tadi di awal juga Mbak Dewi menyampaikan bahwa sudah cukup ada peran dari pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya yang juga menguatkan pendidikan Pancasila itu. Apakah publik juga melihat bahwa pemerintah nih bisa nih membawa kita untuk terus membersamai Pancasila ini sebagai dasar negara kita, Mbak Dewi? Iya, ketika kita tanya seberapa besar sih keyakinan publik ini terhadap upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, ya sekitar 3/4 ya, 3/4 dari publik itu menjawab yakin gitu ya, menjawab yakin. Tetapi ya 1/4-nya ternyata juga masih ada yang menjawab sebaliknya gitu, jadi masih ada yang mengungkapkan keraguannya gitu ya, keraguannya terhadap upaya-upaya yang dilakukan pemerintah. Jadi ini memang perlu menjadi catatan-catatan ya untuk perbaikan tentunya. Betul. Ini kita melihat bahwa tadi masih ada keyakinan, artinya masih ada harapan, tetapi di sisi lain bagi pemerintah juga itu juga menjadi PR juga ya untuk tetap menghidupkan nilai-nilai Pancasila di tengah perkembangan zaman yang begitu luar biasa. Tantangannya sangat ada, apalagi tadi Gen Z yang akan menjadi generasi penerus yang mereka melihat juga tantangannya luar biasa sekali. Semakin besar ya, semakin beraneka ragam lah tantangan yang akan dihadapi oleh Gen Z ke depan ini. Baik, menarik sekali ini Mbak Dewi, kita melihat bahwa ternyata penerapan Pancasila yang selama ini kita pegang sebagai dasar negara itu masih diterapkan, tapi agak relatif minim karena kalau kita simpulkan tadi dari awal masih diterapkan tapi rupanya jarang, bahkan ada sekitar tadi 11% ya, 1 dari 10 responden yang melihat ditinggalkan dan dari kacamata Gen Z. Nah, ada hal yang mau disampaikan lagi Mbak terkait ini? Dari hasil keseluruhan ya, hasil jajak pendapat ini mungkin bisa ditarik benang merah ya, seperti itu, bahwa di era globalisasi ini pengamalan nilai-nilai Pancasila itu harus
tetap harus dikuatkan gitu ya. Tidak hanya menjadi komitmen atau menjadi cita-cita gitu, tetapi harus terus dibangun gitu. Harus dibangun dan diaplikasikan dalam kehidupan nyata gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu sih Mbak Tina. Jadi harus kelihatan nyata gitu ya. Menjadi realitas yang jadi biar supaya tidak ada jarak nih antara nilai dengan praktik dalam realitas sosial gitu. Iya, karena kalau dari bangunannya kan sudah sangat kuat, tapi bagaimana lalu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari begitu, secara realnya begitu ya. Sedikit Mbak Dewi mungkin sebelum kita menutup perbincangan kita, kalau biasanya hari peringatan-peringatan gitu kan ada temanya. Kalau tema Hari Pancasila tahun ini itu apa Mbak? Jadi sebenarnya hasil dari jajak pendapat ini ya, temuannya ini relate ya dengan tema yang diusung pada peringatan Hari Lahir Pancasila di tahun ini gitu ya. Kebetulan kan mengusung kalau nggak salah temanya itu memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Nah ini kan ya tadi kan memang ada kesadaran untuk memperkokoh itu sangat kuat, dan ini juga relate dengan tadi temuan-temuan dari hasil jajak pendapat bahwa memang harus tetap dikuatkan, diperkokoh itu apa namanya pengamalan penerapan nilai-nilai Pancasila itu. Oke, menarik sekali. Ini tampaknya menjadi pengingat lagi ya Mbak, karena tadi mengingat usianya sudah 80 tahun, itu kan bukan muda lagi. Yang kita bisa terus memegang Pancasila ini supaya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menarik sekali Mbak Dewi perbincangan kita, tapi kita sudah harus tutup. Terima kasih Mbak Dewi, semoga temuan hasil jajak pendapat ini bisa juga didengarkan oleh sahabat Kompas dan bisa diaplikasikan ya, mungkin juga dimulai dari kita sendiri bagaimana mengaplikasikan. Kan kalau Pancasila kan ada 5 sila itu ya, dari Ketuhanan Yang Maha Esa sampai yang sila yang kelima, supaya itu perlahan juga bisa kita terus hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sahabat Kompas untuk membaca hasil lengkapnya akan tayang juga di Harian Kompas dan Kompas ID ya Mbak Dewi ya. Dan di situ akan ada ulasan-ulasan lengkapnya bagaimana Litbang Kompas membaca hasil jajak pendapat ini. Silahkan sahabat Kompas bisa baca di Harian Kompas dan Kompas ID. Sekian dulu Bongkar Data kali ini, sampai berjumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.